Selamat berjumpa kembali dengan anak-anakku kelas 9 di pertemuan ke-6 11 Januari 2021. Pak Guru menjumpai kalian hari ini, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan ikuti protokol kesehatan, selalu menggunakan masker manakala kalian keluar dari rumah dan hindari kerumunan. Anak-anakku sekalian, kita awali pertemuan kali ini dengan sama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa kita mulai. Materi pokok kita hari ini adalah masa kemerdekaan antara 1945 sampai 1950. Dan sebelum Pak Guru membicarakan lebih jauh tentang materi ini, Pak Guru mengingatkan kembali bahwa tanamkan kebiasaan bertanggung jawab di dalam diri kalian masing-masing. Kelak itu menjadi karaktermu, sehingga nanti di dalam kehidupan bermasyarakat kalian patut dicontohi oleh orang lain. Untuk tujuan pembelajaran kita, mengidentifikasi perkembangan politik, ekonomi, sosial, budaya di Indonesia pada masa kemerdekaan, demokrasi parlemen, demokrasi terpimpin, Orde Baru, dan reformasi. Nah, harapan Pak Guru di dalam mengakhiri proses pembelajaran karya ini, kalian mampu mengidentifikasi itu semua. Anak-anakku sekalian, sampailah kita kepada pembahasan materi, dan sebelum Pak Guru berbicara luas tentang materi kali ini, Pak Guru ingatkan bahwa kalian nanti harus menonton video pembelajaran ini sampai selesai, karena tugas nanti akan Pak Guru berikan juga pada video pembelajaran ini. Nah, anak-anakku semuanya, bicara persiapan kemerdekaan Indonesia, yang pertama kita harus melihat posisi Jepang di Indonesia yang pada akhir tahun 1944 posisinya semakin terdesak di Asia Pasifik. Kemudian dengan kondisi itu, pada tanggal 7 September 1944, Perdana Menteri Jepang, Jenderal Kuniaki Koiso, menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia, yang mana tujuannya adalah untuk menarik simpati dan dukungan masyarakat Indonesia dengan posisi Jepang di Indonesia. Dan hal ini bukan saja merupakan hal baru bagi Jepang. Kalian tahu semua bahwa di awal dia masuk ke Indonesia, dia berhasil mempropagandakan masyarakat Indonesia dengan dia mengedepankan program 3A-nya, propagandanya, yaitu Jepang adalah pemimpin Asia, Jepang adalah pelindung Asia, Jepang adalah cahaya Asia. Dengan demikian, di awal masuk mendapat tempat yang baik di hati masyarakat Indonesia, namun realitanya dalam perjalanan dia menguasai Indonesia tentu saja menyakitkan. Nah, sehubungan dengan tujuan yang dia sampaikan, tentu saja Indonesia berpikir 1000 kali untuk memaknai kepada hal yang benar dengan janji yang disampaikan oleh Jepang. Lalu sebagai tindak lanjut dari janji Jepang, dia membentuk lembaga-lembaga persiapan kemerdekaan Indonesia, yang dimana orang-orangnya juga adalah orang-orang Indonesia yang duduk dalam kelembagaan itu. Yang pertama adalah BPU PKI, yang pengumuman pembentukannya tanggal 1 Maret 1945, di mana BPU PKI ini juga pada akhirnya dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945. Nah, bagaimana tugas dari BPU PKI ini? Tentu saja intinya adalah untuk merumuskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, kemudian sekaligus juga merancang yang berkaitan dengan
hal-hal yang berkaitan dengan regulasi-regulasi dari sebuah negara. Sidang BPUPKI pertama berlangsung pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, yang mana di awal tadi Pak Guru sudah sedikit menyinggung. Yang dibahas adalah tentang rumusan dasar negara. Kemudian tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 yang dibahas adalah rencana penyusunan Undang-Undang Dasar dan bentuk negara. Nah, anak-anakku, seperti yang saya sampaikan tadi di awal juga, di slide yang awal, bahwa BPUPKI itu intinya adalah merumuskan undang-undang, kemudian termasuk regulasi-regulasi lain yang berkaitan dengan pembentukan sebuah negara baru khususnya. Dan kita lanjut kepada lembaga yang kedua yang dibentuk oleh Jepang adalah PPKI, dilantik keanggotaannya oleh Jepang tanggal 9 Agustus 1945, di mana tugas utama PPKI adalah mempersiapkan segala sesuatu berkaitan dengan keperluan pergantian kekuasaan dari pihak Jepang kepada pihak Indonesia. Dan perlu anak-anakku ingat kembali, di SD juga kalian dulu pernah sudah ketahui bahwa dalam bahasa Jepangnya BPUPKI itu adalah Dokuritsu Jumbi Kosakai, sedangkan PPKI dalam bahasa Jepangnya adalah Dokuritsu Jumbi Inkai. Dan hal ini bukan hal baru bagi kalian. Tentu saja sejak kalian di bangku kelas 6 SD sudah kalian pahami tentang hal ini. Tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Kenapa hal itu terjadi? Itu karena kedua kota besar di Jepang telah dijatuhkan bom atom oleh Sekutu, yaitu kota Hiroshima dan Nagasaki. Tentu saja kerugian secara material Jepang sangat besar, sehingga tidak bisa lagi dia melanjutkan perang melawan Sekutu. Dan Jepang menjanjikan kepada Indonesia bahwa nantinya Indonesia merdeka tanggal 24 Agustus 1945. Tentu saja tanggal ini menjadi pro dan kontra pandangan di kalangan pejuang bangsa Indonesia. Tentu saja kalau golongan tua yang duduk di dalam kelembagaan yang awal itu BPUPKI, kemudian PPKI, menghendaki kemerdekaan itu mengikuti alur yang dipersiapkan oleh Jepang. Namun golongan muda berkeyakinan bahwa kalau nanti dimerdekakan Indonesia pada tanggal 24 Agustus 45, itu artinya tanpa perjuangan dan semata-mata itu adalah hadiah dari Jepang. Sehingga terjadilah peristiwa Rengas Dengklok, di mana pada saat itu Insinyur Soekarno diamankan di sana, kemudian diminta pemikirannya untuk berubah. Nah, akhirnya Soekarno waktu itu menyetujui keinginan dari generasi muda, sehingga pada pukul 3 dini hari tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno dengan teman-temannya seperti Muhammad Hatta, Mas Subarjo, dan golongan muda bergegas menuju sebuah tempat, yaitu seorang angkatan laut Jepang berpangkat Laksamana Maeda, di mana di rumah inilah kemudian menyusun teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Penyusunan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, Insinyur Soekarno bertugas untuk menuliskan konsep, sedangkan Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo menyumbangkan pikiran secara lisan. Dan saat itu juga golongan muda juga ada sebagai pendamping mereka, ada Sayuti Milik, ada Soekarni, dan tentu saja mereka sangat berperan
Dan selanjutnya teks proklamasi itu selesai ditulis tangan oleh Insinyur Soekarno, kemudian diperintahkan kepada Sayuti Milik untuk mengetiknya teks itu dalam mesin tik waktu itu, sehingga terjadilah dua konsep teks proklamasi, ada yang terkonsep tulisan tangan Insinyur Soekarno, ada yang sudah terketik, yaitu hasil ketikan Sayuti Milik. Dan akhirnya yang terbaca pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah yang diketik Sayuti Milik, dan itu dianggap sebuah naskah yang autentik. Nah, anak-anakku, pada kesempatan ini materi kita sampai di sini dulu, dan kerjakan tugas ini nanti dengan baik di GCR. Yang pertama, jelaskan tujuan Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada rakyat Indonesia. Yang kedua, jelaskan tugas BPUPKI, Dokuritsu Jumbi Kosakai. Kemudian jelaskan tugas PPKI, Dokuritsu Jumbi Inkai. Dan yang keempat, sebutkan tanggal, bulan, dan tahun Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia. Dan yang kelima, sebutkan 3 orang tokoh yang menyusun teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi soalnya ada 5, silakan nanti kerja itu di GCR. Anak-anakku semuanya, di GCR nanti sudah Pak Guru ingatkan tadi untuk kerjakan tugas itu dengan baik dan lengkapi identitas kalian pada lembar jawaban kalian. Nah, untuk pelajaran kita hari ini kita berakhir dengan harapan kita semua selalu dalam keadaan sehat. Sampai kita jumpa lagi pada pelajaran ilmu pengetahuan sosial pada pekan depan. Atas perhatian kalian semua, Pak Guru berterima kasih dan selalu bertanggung jawab dan jaga kesehatan.